Hari ini kita akan kembali ke zaman kapur sekitar 70 juta tahun yang lalu. Di sebuah dataran luas yang kering, matahari terik, hidup salah satu dinosaurus terunik dan paling ikonik dari era kapur akhir. Dinosaurus ini mempunyai tanduk di atas matanya. Yap, inilah dia, Carnotaurus. Kisah Carnotaurus dimulai tahun 1984 ketika seorang paleontolog Argentina bernama Jose Bonaparte lagi eksplorasi di Patagonia. Pak Jose nemuin fosil yang hampir lengkap, sebuah berkah besar dalam dunia dinosaurus. Karena jarang banget nemu predator besar dengan kerangka yang masih rapi dan utuh. Begitu fosil ini dibersihkan, semua orang langsung sadar dan berkata, "Loh, kok bentuknya unik banget? Ada tanduknya. Dua tanduk pendek tapi tebal di atas mata." Dan dari situ nama ilmiah Carnotaurus sasteri diberikan. Carnotaurus artinya banteng pemakan daging, yang kalau diartiin Carno dari kata karnis atau daging, dan Taurus yang berarti banteng. Nama Sastre diambil dari Angel Sastre, orang yang punya tanah tempat fosil itu ditemukan. Jadi bisa dibilang Carnotaurus itu dinosaurus yang lahir dari campuran kebetulan, keberuntungan, dan kerja keras para ilmuwan. Carnotaurus sendiri masuk ke dalam famili Abelisauridae, sekelompok teropoda khas dari Amerika Selatan, dari Afrika, Madagaskar, sampai India. Abelisaurid terkenal dengan ciri-ciri yang aneh: tangan super kecil, kaki kuat, kepala besar, dan desain tubuh yang seolah-olah bilang, "Yang penting lari cepat dan gigi kuat bro," dibanding Tyrannosaurus atau Allosaurus. Abelisaurid ini punya gaya yang jauh lebih eksotis, dan Carnotaurus adalah superstar dari keluarga ini, semacam ikonnya dari keluarga Abelisaurid. Karena dia punya kombinasi tampilan yang bikin orang gak bakal salah tebak kalau lihat tanduk dan tangan mini, ya pasti Carnotaurus. Sekarang kita bayangin bentuk badannya. Si Carnotaurus ini mempunyai panjang sekitar 8 hingga 9 meter. Beratnya kira-kira 1,3 sampai 2 ton. Dengan ukuran segitu, dia termasuk predator menengah. Nggak sama dengan T-Rex, tapi bukan juga yang level kecil. Tubuhnya ramping, lehernya agak panjang, dan kaki belakangnya sangat atletis. Banyak ilmuwan percaya dia adalah salah satu teropoda tercepat di zamannya. Kalau di zaman dinosaurus bikin lomba lari, mungkin Carnotaurus ikut kelas sprinter, karena desain tubuhnya efisien banget untuk akselerasi. Bahkan ada penelitian yang menunjukin otot-otot ekornya terhubung dengan cara yang membuat ekornya sangat stabil saat dia berlari kencang. Semacam sistem aerodinamika bawaan dari lahir. Tapi tentu saja bagian tubuh yang paling sering dibahas adalah tangan. Ya, tangan Carnotaurus itu nggak cuma kecil, mereka kecil banget. Bahkan dibanding T-Rex, tangan Carnotaurus lebih mini dan lebih tidak berguna. Seolah-olah evolusi berkata, "Ngapain kamu butuh tangan? Kamu sudah cepat, kamu punya kepala besar. Udah fokus sama itu aja." Karena itu banyak meme dan candaan tentang tangan Carnotaurus. Tapi justru itulah yang bikin dia unik. Ada pakar yang bilang tangan itu bisa dibuat stabilisasi saat bergerak. Ada juga yang bilang benar-benar tidak punya fungsi signifikan. Tapi yang jelas ukuran itu adalah salah satu keunikan yang bikin Carnotaurus nggak pernah terlupakan. Lanjut di bagian kepalanya, tengkorak Carnotaurus pendek tapi sangat dalam. Bentuknya seperti petinju kelas berat dengan tanduk kecil di atas mata. Dia mempunyai tampilan yang sangat intimidatif.
Tanduk ini bukan untuk menanduk seperti banteng modern, tapi lebih mungkin dipakai untuk adu dorong antar jantan. Bayangin, dua Carnotaurus saling mendorong kepala, mirip duel dominasi. Paling tidak begitu gambaran yang paling masuk akal menurut banyak ahli paleontolog. Untuk kulit Carnotaurus juga sangat luar biasa unik. Kita beruntung karena fosil yang ditemukan oleh Pak Bonaparte punya jejak kulit yang masih tersimpan. Dan hasilnya, kulit Carnotaurus penuh dengan bintil-bintil seperti sisik yang kasar. Bahkan beberapa bagian punya barisan tonjolan yang tersusun seperti deretan paku kecil tanpa tulang. Ini bikin tampilannya makin sangar. Kulitnya nggak lebar seperti buaya, tapi lebih mirip reptil kering yang tangguh hidup di lingkungan yang panas. Makanan apa yang dia buru? Banyak teori, sebagai predator cepat, Carnotaurus mungkin mengejar mangsa yang juga lincah. Dinosaurus herbivora yang lebih kecil daripada titan besar seperti Argentinosaurus. Ada juga kemungkinan dia memburu mangsa yang lebih besar secara oportunistik. Tapi banyak ilmuwan suka dengan ide bahwa Carnotaurus adalah pemburu cepat yang mengandalkan kecepatan dan gigitan kuat dan kilat. Rahangnya bisa membuka lebar, meski bukan yang paling kuat. Dengan gaya berburu ini semacam kejar cepat, gigit cepat, lepas, ulangi lagi, seperti teknik strike and retreat. Sekarang bagaimana akhir dari dinosaurus unik ini punah? Carnotaurus hidup di akhir periode Kapur sekitar 70 juta tahun yang lalu. Dan seperti kebanyakan dinosaurus non-unggas, dia punah saat peristiwa besar yang disebut Chicxulub, tumbukan asteroid raksasa di Meksiko sekitar 66 juta tahun yang lalu. Setelah asteroid menghantam, dunia berubah drastis. Debu tebal menutupi langit, fotosintesis terganggu, banyak tumbuhan yang mati, herbivora pun punah, dan predator otomatis ikut terpuruk. Meskipun Carnotaurus cepat dan kuat, tetap tidak bisa bertahan dari perubahan iklim ekstrim dan runtuhnya rantai makanan. Punah bukan karena kalah persaingan, tapi karena dunia tempat dia cocok hidup mendadak hilang. Dan itu adalah contoh nyata bahwa evolusi bisa membentuk makhluk paling unik dan paling keren. Tapi saat lingkungan berubah terlalu cepat, tidak semua bisa bertahan dengan perubahan tersebut. Walaupun sudah punah jutaan tahun yang lalu, Carnotaurus punya warisan besar dalam budaya pop, film-film, game, komik, sampai merchandise dinosaurus sering menampilkan dia. Kadang desainnya dilebih-lebihkan, dibuat lebih besar atau lebih puas. Tapi sebenarnya penampilan aslinya sudah cukup keren tanpa dibumbui. Dan yang paling menarik, fosil Carnotaurus yang ditemukan Bonaparte itu masih menjadi salah satu fosil teropoda paling lengkap dari Amerika Selatan. Dan itulah dia kisah Carnotaurus. Dari tanduknya, kulitnya, kecepatan larinya, sampai tangannya yang kecil banget. Semua aspek tubuhnya seperti gabungan fitur yang bertabrakan, tapi tetap menghasilkan bentuk predator yang efektif. Dan di dunia dinosaurus, efektif itu lebih penting daripada cantik. Kalau kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan konten edukasi santai tapi tetap informatif tentang dinosaurus dan hewan purba lainnya. Semoga cerita tentang Carnotaurus ini bikin kamu makin kenal dan makin jatuh cinta dengan dunia paleontologi. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.